Pemirsa, jelang akhir tahun bencana alam menerjang sejumlah daerah. Cuaca ekstrim menjadi salah satu penyebabnya. Pemerintah pun bersiap untuk mengatasi potensi bencana di akhir tahun. Bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu sore. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Sejumlah pengunjung pun panik menyelamatkan diri. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung akibat hujan deras yang mengguyur. Saat ini, pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara Pancoran 13 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sementara di Jawa Timur, angin kencang disertai hujan deras menerjang kawasan wisata kuliner di pantai selatan Bangkalan. Akibat peristiwa ini, sejumlah bangunan semi permanen termasuk yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan kayu berserakan di tepi pantai. Ya, dengan cuaca dan angin yang begitu kencang, cuaca ekstrim, sehingga dengan angin yang kencang itu merobohkan sebagian besar pantai dermaga Rindu. Tapi nggak ada korban, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Cuaca buruk yang terjadi di sejumlah daerah membuat pemerintah bersiap hadapi bencana. Masyarakat pun diminta lebih waspada menghadapi cuaca ekstrim hingga pergantian tahun nanti. Keempat, kita harus selalu mengantisipasi ketidakpastian dan kondisi tidak terduga, terutama terkait cuaca ekstrim dan potensi bencana alam, dengan menyiapkan skenario dan langkah respon yang cepat dan tepat. Ya Allah, Pak, banjir gede, ya Allah, ya Allah. Di Jawa Timur, selain cuaca buruk, warga juga harus waspada akan banjir lahar dingin dari Gunung Semeru. Banjir lahar dingin Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Sementara itu, hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 3 siaga. Masyarakat pun dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 17 km di sepanjang jalur aliran lahar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga korban bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Gayo Aceh kini sudah bisa memulai aktivitas menggunakan jembatan yang terbuat dari batang pohon. Jembatan darurat tersebut sangat membantu warga dalam beraktivitas sehari-hari. Warga didampingi anggota TNI bergotong royong membuat jembatan darurat di Wih Dusun Jamat, Aceh Gayo Aceh. Jembatan darurat yang dibuat menggunakan sisa-sisa batang pohon ini kini bisa dilewati warga untuk keluar dari desanya yang sebelumnya sempat terisolir karena jalan dan jembatan terputus akibat bencana banjir bandang dan longsor. Sebelum jembatan darurat ini dibangun, warga harus menaiki rakit buatan dan mengarungi derasnya aliran sungai untuk menyeberang ke desa Lingge. Jembatan darurat ini juga sangat berguna bagi warga desa dan petugas untuk mengantarkan logistik. Meski demikian, jembatan yang hanya bersifat sementara ini dikhawatirkan akan kembali rusak jika aliran sungai kembali naik saat cuaca ekstrim kembali terjadi. Namun warga dan anggota TNI saat ini sedang membangun jembatan gantung yang lebih kokoh agar bisa dilalui warga dan sepeda motor. Rencananya jembatan gantung ini akan segera rampung dan bisa digunakan sepenuhnya sambil menunggu pemerintah membuat jembatan permanen. Pemirsa, warga Kecamatan Bintang, Aceh Tengah harus membuka jalur secara mandiri untuk menjemput bantuan. Dengan menggunakan sepeda motor modifikasi, warga bahu-membahu membuka akses jalan yang terputus. Beginilah perjuangan warga desa Serule, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, untuk menjemput bantuan. Sebagian besar jalur menuju desa mereka masih terisolir. Warga setiap hari secara mandiri membuka jalur akses dari desa ke posko-posko bantuan terdekat menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Warga harus menempuh jarak sekitar 28 km menuju Kecamatan Bintang untuk menjemput bantuan. Hampir sebulan setelah bencana banjir bandang dan longsor menerjang, jalur menuju 3 desa di Kecamatan Bintang, yakni Desa Konyel,
Atu Payung dan Serule masih terisolir timbunan tanah. Lonjakan penumpang di puncak libur Natal dan Tahun Baru terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Timur memadati dermaga Pelabuhan Nusantara. Kepadatan penumpang kapal terjadi di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Sebanyak 5.563 penumpang tiba menggunakan 4 armada kapal yang berasal dari sejumlah wilayah di Kalimantan. Penumpang kapal yang tiba saat ini didominasi oleh para wisatawan yang akan berlibur ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, seperti Kota Makassar. Salah satu penumpang kapal pun mengaku jalur angkutan laut ini menjadi alternatif karena kehabisan tiket pesawat untuk rute Samarinda-Makassar. Liburan. Rencana berapa lama liburan? Semingguan. Kalau suasana di atas kapal gimana, Ibu? Sudah mulai padat atau gimana? Kalau penumpang sih nggak terlalu banyak. Terus suasananya ya cukup lumayan ramai. Ramai. Karena rencananya sih mau pakai pesawat, terus pesawatnya full book, jadi makanya kapal. Hingga puncak libur Nataru ini, total hingga hari ini penumpang kapal yang tiba di Pelabuhan Parepare mencapai 11.791 orang. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026, terminal keberangkatan dan juga kedatangan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dipadati penumpang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga meninjau Stasiun Pasar Senen untuk memastikan pengamanan dan juga pelayanan Nataru. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat semakin dipadati oleh penumpang yang hendak berangkat maupun yang baru tiba di Jakarta. Sebanyak 16.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dan sebanyak 13.000 lebih tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Puncak masa angkutan libur Nataru diprediksi dimulai tanggal 23 Desember hingga 25 Desember. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut meninjau Stasiun Pasar Senen. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kesiapan pengamanan dan kelancaran pelayanan menghadapi arus mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru 2026. Dalam kunjungannya, Kapolri sempat berkeliling dan berbincang dengan sejumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan. Ini tentunya menjadi bagian dari apa yang diperintahkan Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap libur Nataru ini, khususnya terkait dengan layanan-layanan yang dipilih oleh masyarakat. Sejumlah wilayah di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto menjadi destinasi favorit tahun ini. PT KAI Daob 1 Jakarta pun mengimbau bagi para penumpang untuk tetap memperhatikan barang bawaan hingga jam keberangkatan kereta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.